Malam ini tanggal 13 Jumadal Ula 1442. Kita lanjutkan pengajian tafsir secara urut. Malam ini kita membahas halaman yang kelima, yaitu surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wabashir, dan berilah kabar gembira kepada siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Anna lahum, bahwasanya bagi mereka, jannatin, kebun-kebun, jannah tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Kullama, setiap kali, ruziqu minha, mereka diberi rizki dari jannah-jannah itu, min thamaratin, dari bebuahan, rizqan, sebagai rizki. Qalu, mereka mengatakan, hadzal ladzi, inilah sesuatu yang ruziqna min qabl, kami telah diberi rizki sebelumnya. Wa utubihi, dan mereka itu diberikan padanya mutasyabihan, serupa, maksudnya buah-buahan tadi serupa. Walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalam jannah, azwajun, istri-istri atau pasangan-pasangan, mutahharatun, yang disucikan. Wahum, dan mereka itu, fiha, di dalam jannah, khalidun, orang-orang yang kekal. Ayat 25 surat Al-Baqarah ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan dimasukkan ke dalam jannah. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita di dunia hanya dua, iman, amal saleh. Siapa yang melakukan dua kewajiban ini, iman dan amal saleh, maka dia berhak mendapatkan janji dari Allah masuk ke dalam jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Dia tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Dalam banyak ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ali Imran ayat 9, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya. Ini janjinya Allah. Iman, amal saleh, masuk jannah. Tetapi hendaklah kita mengetahui apa maksud dari iman dan amal saleh. Quran dan sunnah atau hadis Nabi isinya hanya dua, ringkasnya. Yang pertama adalah berita-berita, yang kedua adalah hukum-hukum. Berita-berita dari Quran dan sunnah wajib kita percayai, itulah yang dimaksud amanu, iman. Hukum-hukum yang sudah disebutkan dalam Quran maupun sunnah wajib kita jalankan, itulah yang dimaksud apa? Amilus shalihat. Jadi iman ini terhadap berita-berita dari Allah dan Rasul. Amal saleh ini adalah pelaksanaan terhadap hukum-hukum Allah dan Rasul. Karena itu kalau mengatur negara dengan hukum selain Islam, itu bukan amanu wa amilus shalihat. Mungkin iman iya, karena dia kalau diberitahu ada jannah, ada neraka, iya. Tapi disuruh menerapkan syariat Islam untuk negaranya tidak mau. Itu namanya betul-betul bukan amilus shalihat. Tidak termasuk yang mendapatkan jaminan jannah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 24 kalau kita perhatikan, Allah bicara tentang neraka. Uiddat lil kafirin, neraka. Kemudian ayat 25 Allah bicara tentang surga, jannatin tajri. Setelah bicara surga, setelah bicara neraka lalu bicara surga, atau dibalik, setelah surga kemudian neraka. Seperti ini disebut ayat-ayat masani, sebagaimana kita dapatkan dalam surah Az-Zumar. Ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah telah menurunkan ucapan terbaik, yaitu Quran. Kitaban mutasyabihan, satu kitab yang serupa, maksudnya ayat-ayatnya serupa.
Masani, yang masani. Nah, masani itu tadi maksudnya. Setelah bicara tentang surga, kemudian bicara tentang neraka, setelah bicara tentang kebaikan, lalu bicara tentang keburukan. Tujuannya apa? Supaya kita umat Islam ini mempunyai dua sifat yang seimbang, yaitu sifat takut kepada Allah dan sifat mengharap rahmat Allah. Para ulama mengatakan 3 sifat harus dimiliki orang beriman. Pertama, mahabbah, cinta kepada Allah. Itu ibarat kepala burung. Kemudian yang kedua adalah khauf, takut kepada Allah. Yang ketiga adalah roja, mengharap rahmat Allah. Ini seperti sayap burung. Burung harus ada kepala, harus ada sayap. Kalau tidak ada kepala nggak hidup. Kalau tidak ada sayap nggak bisa terbang. Demikian juga orang beriman, kalau tidak memiliki 3 sifat ini, dia tidak akan menjadi iman yang sempurna. Nah, maka disinilah fungsinya Allah menyebutkan ayat-ayat matsani. Allah mengatakan di sini jannatin, jannah-jannah. Berarti jannah itu tidak hanya satu. Maka dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan bahwa jannah ada 100 derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannah", sesungguhnya di dalam surga, mi'ata darajah, ada 100 derajat. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Disiapkan untuk para mujahid fi sabilillah. Kemudian beliau mengatakan, fa idza sa'altumullaha, kalau kalian minta sesuatu kepada Allah, fasaluhul firdaus, mintalah surga firdaus, fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah, karena dia adalah surga terbagus dan surga paling tinggi. Fauqahu 'arsyur rahman, di atasnya adalah singgasana Allah. Jadi singgasana Allah adalah atapnya surga firdaus. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam jannah firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini disebutkan al-anhar, sungai-sungai. Berarti sungainya ada banyak. Ini sudah ada tafsirnya dalam Al-Qur'an. Sungai apa saja? Bisa dilihat pada surat Muhammad ayat 15. Wa anharum min laban. Sungai dari susu, tetapi tidak berubah rasanya, tidak seperti susu dunia cepat berubah. Sungai-sungai dari minuman keras, tapi yang lezat, yang tidak memabukkan. Sungai-sungai dari madu yang sudah dimurnikan, tidak seperti madu-madu di dunia, seringkali aspal, asli tapi palsu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tiap kali mereka diberi rizki dari buah jannah, mereka mengatakan, ini yang kami sudah diberi rizki sebelumnya. Artinya ini tadi sudah kita makan tadi, tapi sekarang dihidangkan lagi. Nah, maka para penghidang buah-buahan ini, yaitu anak-anak kecil yang biasanya menghidangkan di dalam jannah, mengatakan, makanlah lagi. Ini meskipun bentuknya sama, warnanya sama, tapi rasanya berbeda. Maka Allah mengatakan, wa utu bihi mutasyabiha. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Serupa apanya? Warnanya. Tetapi rasanya berbeda. Nah, ini bedanya buah jannah dengan buah dunia, Pak. Kalau kita punya satu pohon mangga misalnya, nah kita panen dari pohon tersebut, rasanya ya sama, karena dari satu sumber, satu pohon. Tetapi kalau dalam jannah tidak. Meskipun dihidangkan satu buah-buahan, satu jenis, satu pohon, tapi satu buah dengan buah sampingnya rasanya berbeda. Semua buah yang dalam piring tidak ada yang sama. Kalau kita beli mangga 1 kilo, itu semuanya rasanya sama kalau satu jenis yang kita beli. Tapi kalau dalam surga tidak ada yang sama. Karena itu saya temukan 2 perbedaan buah-buahan jannah dengan buah-buahan dunia. Pertama ini, kemudian yang kedua adalah buah-buahan jannah itu kalau dipetik itu muncul 2. Kalau di dunia dipetik hilang, sehingga kalau dipetik terus lama-lama habis. Di dalam surga tambah dipetik tambah banyak. Kalau dicari hadisnya ini, idza naza'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajul, sesungguhnya seseorang, idza naza'a, apabila dia mencabut, memetik samaratan minal jannah, satu buah dari surga, adat makanaha ukhra, maka akan kembali muncul di tempat tersebut buah yang lain. Dipetik satu muncul satu, menurut riwayat ini, riwayat Imam Tabarani. Tapi menurut riwayat Imam Bazar, ida fi makaniha, akan dikembalikan di tempat tersebut mislaha, 2 kali lipat. Berarti dipetik satu muncul 2, Pak. Ini buah-buahan jannah. Maka buah jannah tidak ada habisnya. Dan ini mengingatkan kita kondisi sholat
gerhana Nabi. Waktu itu beliau maju-maju akan meraih sesuatu. Kemudian selesai salat beliau mengatakan, tadi ketika salat gerhana di tembok itu ada gambaran jannah, ada buah-buahan jannah. Saya pengen memetiknya, tetapi Allah tidak mengizinkan. Nabi mengatakan, seandainya berhasil saya petik, pasti kalian bisa makan sampai usia dunia ini habis, sampai kiamat. Karena buah-buahan jannah begitu, dipetik satu muncul dua, tambah dipetik tambah muncul banyak. Ya alhamdulillah, buah jannah tadi tidak jadi diambil Nabi. Coba kalau diambil Nabi, Pak, orang jual buah nggak ada yang laku, langsung sudah ada buah surga yang gratis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa merasakan buah jannah secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah mengatakan di sini mereka mendapatkan istri-istri yang disucikan. Ini menunjukkan bahwasanya istrinya tidak hanya satu, azwaj, istri-istri. Karena itu kalau panjenengan di dunia hanya istri satu, sabar aja, nggak ada masalah. Yang penting nanti di dunia di akhirat kita mendapatkan istri yang banyak. Insya Allah. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan jannah secara langsung gratis tanpa hisab, tanpa adab. Dalam hadis disebutkan, inna adna, sebentar, saya carikan yang sahih atau yang disahihkan oleh sebagian ulama. Adna ahli jannah manzilah, yang paling rendah di antara ahli surga, alladzi lahu 80,000 khadim, memiliki 80.000 pelayan, wasnatani wa sab'una zaujah, memiliki 72 istri. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Diya, meskipun sebagian ulama mendhaifkan, tapi minimal ada yang mensahihkan. Jadi minimal istrinya berapa? 72. Jangan dipikir di dunia. Kalau kita mikir di dunia, punya istri 72 malah kesel kabeh. Mungkin mati dalam sebulan karena kelelahan melayani 72 istri. Di jannah tidak begitu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mi'ata rajulin, bahwasanya seorang dari ahli jannah la yu'ta quwwata mi'ati rajul, diberi kekuatan 100 orang laki-laki, fil akli wasyurbi wasyahwati wal jima', dalam makan, dalam minum, dalam syahwat, dalam jima', kekuatannya seperti 100 orang. Lah kalau istrinya berapa tadi? 72, masih sisa Pak tenaga kita. Tambah lagi masih bisa. Masya Allah. Dan istrinya itu mutahharah, disucikan. Disucikan maksudnya suci dari segala kekotoran. Termasuk kekotoran adalah mani. Jadi ini dalil bahwasanya di dalam surga itu adalah jimaknya tanpa mani, jimak kering. Mohon maaf kalau bahasanya vulgar. Dan tidak ada anak, karena kalau ada mani kemudian jadi hamil, ada anak. Nah di sana tidak ada anak, sehingga tidak perlu KB, tidak usah khawatir. Kalau di dunia mungkin orang memikirkan, wah sebenarnya anak banyak bagus, tapi saya nggak bisa ngerawatnya, akhirnya terpaksa dibatasi. Tapi dalam jannah tidak ada. Tapi kalau di dalam jannah pengen anak dikasih Pak. Al-mu'min, seorang beriman, idza ishtahal walad, kalau menginginkan anak fil jannah, di dalam jannah, dikasih oleh Allah. Kana hamluhu, hamilnya, wa wad'uhu, melahirkannya, wa sinnuhu, usia dewasanya, fi sa'atin wahidatin, dalam sesaat langsung dewasa. Kama yashtahi, seperti yang dia inginkan. Ingin cewek-cewek, ingin cowok-cowok, ingin hitam-hitam, ingin putih-putih. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Tapi apakah ada yang ingin anak atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi kalau pengen anak dikasih oleh Allah, tapi langsung tak keluar, langsung hamil, langsung lahir, langsung gede, nggak perlu bidan, bidan ora payu dalam jannah. Kemudian Allah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu la yastahyi, tidak malu, ayyadriba, untuk membuat masalan satu perumpamaan, ma, apa saja, ba'udatan, baik itu ba'udah, nyamuk, fama fauqaha, atau yang di atas nyamuk. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, fa ya'lamuna, mereka itu mengetahui,
annahu bahwasanya dia permisalan itu al-haqqu mir rabbihim, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang wahyu Allah pasti benar. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna, maka mereka mengatakan, madza aradallah, apa yang diinginkan oleh Allah, bihadza, dengan ini, masalan, sebagai perumpamaan, yudillu bihi, Allah menyesatkan dengan sebab perumpamaan tadi, katsiran, banyak dari manusia, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wa yahdi bihi, dan Allah memberikan hidayah dengan sebab permisalan tadi, katsiran, banyak orang, yaitu kaum muslimin. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan permisalan itu illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Maksudnya di sini orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan, meskipun perumpamaan itu berupa makhluk-makhluk kecil, seperti misalnya adzubab, lalat, atau misalnya al-ba'udah, nyamuk, atau misalnya al-ankabut, laba-laba. Karena kita temukan beberapa permisalan dalam Al-Quran dengan permisalan-permisalan tersebut. Misalnya pada surat Al-Ankabut ayat 41, matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya, perumpamaan orang yang menjadikan wali selain Allah, kamatsalil ankabut ittakhadat baita, itu seperti ankabut membuat rumah. Ankabut itu apa? Laba-laba. Laba-laba membuat sarang. Wa inna auhanal buyut, rumah yang paling lemah, labaitul ankabut, sungguh rumahnya laba-laba. Artinya kalau seseorang itu menjadikan wali selain Allah, pengurusnya selain Allah, pasti lemah, karena kekuatan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang lain perumpamaan tentang dzubab. Ya ayyuhan nasu duriba matsal, wahai manusia, dibuat perumpamaan, fastami'ulah, dengarkan perumpamaan ini. Innal ladzina tad'una min dunillah, orang-orang yang kalian sembah selain Allah, berhala-berhala misalnya, la yakhluqu dzubaban, mereka tidak mampu menciptakan hanya seekor lalat, enggak mampu. Walau ijtama'ulah, meskipun mereka kumpul untuk buat lalat. Ini surat Al-Hajj ayat 73. Atau juga perumpamaannya berupa ba'udah, nyamuk. Ini Allah tidak malu. Ayat ini turun berkaitan dengan perkataan orang-orang kafir. Mereka mengatakan, kenapa Allah itu membuat perumpamaan berupa benda-benda kecil seperti ini? Ini tidak pantas, karena Allah katanya maha kuasa. Maha kuasa kok membuat percontohan sesuatu yang sepele-sepele begini? Nah, dijawab oleh Allah, Allah tidak malu. Kenapa? Karena meskipun nyamuk kecil, kalian disuruh buat kayak begitu nggak mampu. Apalagi yang lebih gede, lalat lebih gede, tambah nggak bisa lagi. Disuruh membuat laba-laba, nggak bisa. Bahkan yang lebih kecil, virus-virus corona, mereka suruh buat, nggak bisa juga. Kalaupun bisa membuat, itu hanya merakit saja, bukan membuat dari tidak ada menjadi ada, tidak seperti itu. Nah, maka mereka tidak bisa membuat apapun makhluk, karena makhluk itu yang menciptakan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan-perumpamaan seperti ini. Nah, orang-orang beriman ketika ada perumpamaan dari Allah, maka dia mengetahui bahwa itu betul-betul dari Allah. Karena sesuatu yang datang dari Allah selalu benar, tidak mungkin salah. Allah mau menyampaikan apapun tidak ada masalah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Mau buat perumpamaan dari nyamuk, dari lalat, dari laba-laba, terserah Allah. Tapi kalau orang-orang kafir, mereka mengatakan, apa yang dimaksud oleh Allah dengan perumpamaan ini? Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya ba'udah, nyamuk, ini dibuat oleh Allah sebagai perumpamaan bagi dunia, Pak. Nyamuk itu kalau dia masih lapar, dia masih hidup. Tetapi kalau dia sudah kenyang, sudah penuh dengan makanan atau darah, dia akan mati. Itu sifat nyamuk begitu. Nah, ahli dunia juga begitu. Ahli dunia itu selama mereka itu masih belum kaya total, dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah mereka mendapatkan kekayaan total, kemudian banyak maksiatnya, karena orang kafir begitu, mereka tambah kaya, tambah maksiat. Maka kalau sudah total maksiatnya, sudah total kekayaannya, baru disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat Qarun ya? Qarun itu ketika masih miskin dibiarkan oleh Allah. Begitu dia kaya raya, sombong bukan main,
sombongnya sudah 100 derajat, sudah puncak, baru dikirim siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahli dunia kayak begitu. Maka kemarin ada yang membunuh 6 orang, dibiarkan oleh Allah. Ya biarkan, baru 6 orang. Hajjaj bin Yusuf itu disiksa oleh Allah setelah dia membunuh 200.000 umat Islam, Pak. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia seorang pemimpin zalim meskipun muslim, tetapi zalimnya bukan main. Membunuh para ulama. Terakhir yang dibunuh adalah Sa'id bin Jubair, murid Ibnu Abbas yang paling alim. Maka Sa'id ketika akan dibunuh, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau membiarkan orang ini membunuh orang lagi setelah saya. Dikabulkan oleh Allah. Akhirnya setelah membunuh Sa'id, dia pun kemudian mati. Nah, maka makna dari permisalan ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka sudah lalai dari apa yang mereka diingatkan dengannya, maka kami buka pintu segala kenikmatan. Hatta idza farihu bima utu, kalau mereka sudah bangga dengan nikmat yang diberikan, akhadnahum baghdah, maka kami pun langsung siksa mereka dalam keadaan tiba-tiba. Yaitu perumpamaan dunia seperti ba'udah, seperti nyamuk. Perumpamaan dunia bagi orang-orang kafir adalah seperti nyamuk. Selama masih lapar masih hidup, kalau sudah kenyang mati dia, mampus dia. Demikian juga orang-orang kafir akan dikirim siksa oleh Allah kalau mereka sudah maksimal dalam maksiatnya. Kemudian Allah mengatakan, siapakah orang-orang fasikin? Ya, fasik di sini maksudnya kafir ya, karena fasik itu kan ada dua makna. Ada fasik artinya dia melakukan maksiat, karena fasik itu keluar dari ketaatan kepada Allah. Ada fasik yang bermakna kafir. Nah, dalam ayat ini fasik maknanya kafir. Kenapa? Karena kita perhatikan ayat-ayat setelahnya ini sifat-sifat orang-orang kafir. Apa sifatnya? Alladzina, orang-orang yang yanquduna, mereka itu merusak ahdallahi, janjinya Allah, perjanjian bersama Allah. Mim ba'di mitsaqih, setelah dikuatkannya perjanjian tersebut. Wa yaqta'una, dan mereka memutus ma amarallahu, apa yang Allah perintahkan bihi, terhadapnya, ayyu sala, untuk disambung. Wa yufsiduna, dan mereka berbuat rusak fil ardi, di muka bumi. Ulaika hum, mereka itulah al khasirun, orang-orang yang rugi. Sifat yang pertama, merusak perjanjian dengan Allah. Yang dimaksud ahdallah, perjanjian dengan Allah adalah yang disebutkan pada surat Al-A'raf. Wa il akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Dulu ketika manusia ini masih di alam arwah, belum menjadi manusia, maka ketika masih berupa roh-roh, Allah itu sudah bertanya kepada seluruh roh manusia, termasuk kita. Apa pertanyaan Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Maksudnya siap menyembah nanti kalau saya ciptakan sebagai manusia. Qalu, roh itu semuanya menjawab, bala, iya, syahidna, kami bersaksi akan menyembah engkau. Nah, ternyata setelah lahir ke dunia tidak semua menyembah. Alhamdulillah kita termasuk yang menyembah, berarti kita menepati janji kepada Allah. Yang kafir itu berarti tidak menepati janji Allah. Itulah yang dimaksud dalam ayat ini, yang quduna ahdallah, merusak janji kepada Allah, yaitu kafir. Sifat yang kedua, mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ini sebagian ulama menafsirkan maksudnya silaturrahim. Contohnya misalnya Rasulullah SAW setelah membawa ajaran Islam, maka pamannya yaitu Abu Lahab sudah tidak lagi mengakui Muhammad ini, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berarti memutus silaturrahim. Tidak boleh seperti itu. Tetapi tafsir yang lebih saya sukai adalah tafsir umum, karena di sini Allah tidak menyebutkan silaturrahim. Allah menyebutkan mereka memutus apa saja yang Allah perintah untuk disambung. Jadi apapun yang disuruh disambung harus disambung. Contoh misalnya shaf, disuruh kita untuk sambung, jangan diputus. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, man wasala shaffan wasalahullah, barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan sambung dengan rahmatnya. Wa man qata'a shaffan qata'ahullah, barang siapa yang memutus shaf, Allah akan putus rahmatnya. Hadis riwayat Nasa'i dan Hakim sahih. Karena itu
Saya ingatkan lagi, jangan merenggangkan soft sholat jamaah kita gara-gara corona katanya. Memang diperbolehkan soft itu tidak rapat apabila kondisi darurat. Lah untuk menetapkan darurat ini jangan semua orang. Kalau semua orang disuruh menetapkan darurat, nanti dikit-dikit darurat nih. Dikit-dikit darurat, susah. Menetapkan darurat itu para ulama. Kalau ulama belum menetapkan darurat, jangan katakan darurat. Nah, yang menampilkan soft direnggangkan itu siapa itu? Sumbernya dari mana itu? Para ulama-ulama kita banyak yang mengingkari, banyak sekali yang mengingkari. Silahkan dilihat di YouTube pakai bahasa Arab. Siapa saja ulama yang mengingkari perenggangan soft pada kondisi corona ini. Tidak benar itu termasuk memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Jangan. Ini sifatnya orang-orang kafir seperti ini. Wa yufsiduna fil ard, mereka berbuat rusak di bumi. Contohnya apa? Berbuat dolim, membunuh orang, ini semuanya berbuat rusak. 6 orang rakyat dibunuh, kemudian tidak mengganti rugi. Padahal dalam Islam kalau membunuh itu harus mengganti rugi, kalau tidak dikisos. Maka orang-orang tersebut khasirun, mereka akan rugi. Rugi itu maksudnya mengurangi hak dirinya sendiri. Mestinya dapat surga malah pilih neraka, rugi ini. Allah kemudian mengatakan, kaifa takfurun, bagaimana kalian kafir billah kepada Allah. Wa kuntum, padahal kalian itu adalah amwatan, orang-orang yang mati dulu itu. Fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian, maksudnya menciptakan. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kalian lagi, itu di akhirat nanti. Tsumma, kemudian ilaihi, hanya kepada Allah turja'un, kalian akan dikembalikan. Ayat ini mengingkari orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepantasnya kalian kafir padahal kalian tahu bahwa Allah yang menciptakan kalian dan nanti akan membangkitkan lagi setelah mati. Takfuruna billah, kafir kepada Allah. Ini ada 2 macam. Yang pertama, tidak mengakui adanya Allah, seperti orang-orang ateis. Ini kafir yang pertama. Yang kedua adalah menyekutukan Allah. Jadi kalau ditanya Allah ada, tetapi menyembah selain Allah juga, tidak hanya menyembah Allah. Nah, ini namanya kafir kepada Allah. Orang-orang Arab di masa Nabi dulu, seperti Abu Lahab dan yang lain-lain, mereka itu menyembah Allah, Pak, tapi menyembahnya dengan syirik. Kalau mereka ditanya, hei Abu Lahab, siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menciptakan langit bumi? Mereka pasti akan mengatakan Allah yang menciptakan. Dalilnya dalam Al-Quran pada surah Al-Ankabut, wala in sa'altahum, kalau engkau tanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang sudah menciptakan langit bumi, wa sakhkhara syamsa wal qamar, siapa yang menjalankan matahari dan bulan, la yaqulunallah, sungguh betul-betul mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka mengakui adanya Allah, Pak. Bahkan mereka juga menyembah Allah. Hanya saja menyembahnya itu disertai dengan menyembah berhala. Allah hanya dipakai kalau kondisi darurat, berada di kapal, kapalnya terombang-ambing oleh apa? Oleh ombak. Baru doa kepada Allah yang di langit. Tapi kalau kondisi normal, tenang, hidup santai, tidak ada sakit, itu lupa sama Allah. Kalau kena corona baru nyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kafirnya orang-orang jahiliyah dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingkari. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma ilaihi turja'un." Kemudian hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ini zahirnya hanya berita, tetapi sebenarnya mengandung ancaman. Maksudnya gimana? Jadi bukan hanya berita nanti kalau kalian sudah mati akan dikembalikan kepada Allah, tidak begitu. Tapi maksudnya diancam oleh Allah dengan ayat ini. Kalau nanti kalian sudah mati, nanti akan dihidupkan lagi. Setelah itu kembali kepada Allah untuk apa? Diberi balasan yang setimpal. Kafir diberi balasan neraka, iman diberi balasan surga. Maksiat diberi balasan siksa, taat diberi balasan rahmat. Nah, maka ayat ini jangan dipahami hanya sebagai berita, tetapi pahamilah ini sebagai wa'idun, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Thumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuld. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah ini siksaan yang kekal, yaitu neraka. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Tidaklah kalian dibalas kecuali dengan sebab tingkah kalian di dunia dulu. Membunuh orang, mengatur negara tanpa hukum Islam, apalagi mendolimi para ulama dimasukkan penjara dan sebagainya, menuduh-nuduh para ulama. Ini semuanya adalah tingkah-tingkah yang nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ayat ini mengatakan wa kuntum amwatan fa ahyakum. Dulu kalian mati lalu dihidupkan oleh Allah. Yang dimaksud mati ini maksudnya tidak ada. Dulu kita tidak ada. Setelah itu dihidupkan oleh Allah jadi manusia, lahir ke bumi. Setelah itu nanti akan mati, kemudian nanti akan hidup lagi. Maka inilah yang dimaksud oleh Allah pada ayat yang lain, yaitu pada surat Ghafir ayat 11. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Qalu, mereka orang-orang kafir berkata, Rabbana wahai Rabb kami, amattana, engkau sudah mematikan kami, itsnatain, 2 kali. Wa ahyaitana, dan engkau menghidupkan kami, itsnatain, 2 kali. Fa'tarafna bidzunubina, sekarang kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila maraddin, fahal ila khurujin min sabil. Apakah kami bisa keluar dari akhirat kembali ke dunia untuk jadi orang beriman dan beramal soleh? Ini pertanyaan mereka nanti di akhirat. Jadi mereka baru menyesali kekafirannya kalau sudah melihat neraka. Nah, maka ini sudah tidak ada gunanya lagi. Ini nasi sudah berubah jadi bubur, nggak bisa diubah lagi. Nah, yang dimaksud amat tanah sanatain, engkau matikan 2 kali. Mati yang pertama itu ketika kita tidak ada. Kita masih di alam roh, belum ada. Setelah itu oleh Allah kita diubah menjadi mani, kemudian diciptakan menjadi manusia, kemudian hidup. Nah, itu yang dimaksud yai tanah sanatain. Hidup 2 kali. Hidup pertama adalah ketika kita lahir sebagai bayi. Kemudian mati yang kedua nanti, kalau kita sudah mati, roh kita dicabut oleh malaikat maut, itu mati yang kedua. Kemudian setelah itu kita akan bangkit lagi setelah malaikat Israfil meniup trompet. Nah, itulah ahyaitan tsnatain, itu adalah kehidupan yang kedua. Nah, ini termasuk tafsir Quran dengan Al-Quran. Nah, sebagaimana saya janjikan dulu, sebisa mungkin kita tafsirkan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan ucapan sahabat, Quran dengan ucapan tabi'in. Kita lanjutkan, tinggal 1 ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwallazi, dialah zat yang khalaqalakum, telah menciptakan untuk kalian, ma fil ardi, apa saja yang di bumi, jami'a, semuanya total. Tsumma, kemudian istawa, dia menuju ila sama, ke langit. Fasawwahuna, lalu dia menyempurnakan langit-langit itu, sab'a samawatin, menjadi 7 langit. Jadi awalnya dulu hanya 1 barang, tapi kemudian diubah jadi 7 langit. Wa huwa, dan dia Allah itu bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Maksud ayat ini adalah Allah itu berhak disembah, tidak dikafiri. Kenapa? Karena Allah mampu seperti ini. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Menciptakan langit siapa? Allah. Menciptakan semua yang ada di bumi siapa? Allah. Yang maha mengetahui siapa? Allah. Lah kenapa kafir? Tidak pantas kafir, maksudnya begitu. Jadi ayat ini masih bersambung dengan ayat sebelumnya. Kenapa kafir? Padahal Allah kayak begini ini, ya. Alhamdulillah kita tidak termasuk yang kafir, tapi marilah kita menambah iman kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan kita tidak cukup kalau tidak ditambah dengan amal soleh, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi. Dari ayat ini para ulama mengambil satu kaidah. Kaidahnya apa? Al-aslu fil asya'i al-hillu. Hukum asal dari segala sesuatu adalah halal. Kenapa? Karena Allah ciptakan segala sesuatu untuk kita. Jadi kalau tidak ada dalil haramnya, jangan mengatakan haram. Kemarin saya ditanya orang, kenapa engkau mengatakan kalau ada tetangga kafir memberikan roti kepada kita pada hari Natalnya, engkau mengatakan bahwasanya roti ini halal? Dia bertanya kepada saya. Maka saya balik bertanya, kalau engkau mengatakan haram, apa dalilmu? Yang disuruh menyampaikan dalil bukan saya, tapi kamu.
Kenapa? Hukum asal segala sesuatu adalah apa? Halal. Ini ada roti. Apa salahnya roti? Salahnya kan natalannya, bukan rotinya. Rotinya dibuat dari tepung, dari telur, atau rotinya mungkin dia beli dari tetangganya yang muslim. Jadi rotinya roti halal. Apakah roti halal bisa berubah menjadi haram gara-gara yang memberikan adalah orang yang natalan? Enggak. Maka yang perlu menyampaikan dalil bukan saya yang mengatakan halal, tapi engkau yang mengatakan haram. Ternyata dia mengatakan, lah itu kan masuk dalam man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk mereka. Laisa minna man tasyabbaha bighairina. Tidak termasuk dari umat Islam orang yang menyerupai non-Islam. Nah, maka saya jawab, ini tidak ada kaitannya dengan tasyabbuh. Tasyabbuh itu misalnya kita pakai topi Natal, nah itu namanya tasyabbuh. Ada trompet Natal khas digunakan untuk orang-orang Natal, nah itu jangan dipakai, itu namanya tasyabbuh. Ada topi Natal biasa dipakai orang Natal, nah itu namanya tasyabbuh. Tapi kalau roti-roti biasa, rotinya bukan salib loh, nggih. Roti salib dikasihkan kepada kita gua wae, salib kayak aku, nggih. Tapi roti normal, roti biasa, ya. Mereknya mungkin Sabita atau apa, nah dikasihkan sama kita, nggak ada masalah, halal. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kemudian Allah mengatakan istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian Allah menuju ke langit, kemudian menyempurnakan langit menjadi 7. Setelah Allah menciptakan bumi, kemudian Allah menciptakan langit. Ini urutannya, Pak. Jangan salah, okay? Sebagian orang salah paham, dikira Allah itu menciptakan langit dulu baru bumi. Salah paham itu salah paham. Salah paham itu muncul gara-gara dia membaca ayat ini. Dia membaca surat An-Nazi'at juz 30 ya, karena biasanya apalnya juz 30, akhirnya salah paham ya. A antum ashaddu khalqan amis sama baniha rafa'a samkaha fasawwiha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhiha wal arda ba'da dhalika dahiha. Apakah kalian itu lebih kuat daripada langit? Allah sudah menciptakan langit. Wal arda ba'da dhalika, bumi setelah itu Allah hamparkan. Nah, kata-kata ba'da dhalika, setelah itu, kata dia berarti menunjukkan langit dulu baru bumi. Nah, itu salah ya. Tentang penciptaan langit dan bumi, urutannya itu disebutkan di dalam surat Fussilat. Ingat-ingat ya. Urutannya dalam surat apa? Fussilat. Nih. Urutan penciptaan langit dan bumi yang rinci dalam surat Fussilat ayat yang 9 dan seterusnya. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumain. Apakah kalian itu kafir kepada zat yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari? Setelah itu Allah mengatakan wa ja'ala fiha rawasiya, lalu Allah menciptakan di situ ada gunung-gunung, kemudian Allah memberikan berkah padanya, kemudian menetapkan padanya makanan-makanannya dalam 4 hari. Kemudian Allah mengatakan tsummastawa ilas sama, kemudian Allah menuju langit. Jadi setelah bumi selesai beres, kemudian menuju ke langit. Wahya dukhan, waktu itu langit masih menjadi dukhan, ya asap, jadi satu asap saja. Faqala laha walil ard itiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'in faqadahunna sab'a samawat. Lalu Allah pun menetapkan langit itu menjadi 7 langit dalam 2 hari juga. Nah, inilah urutan penciptaan langit dan bumi. Jelas bumi dulu baru kemudian langit. Dan semua penciptaan semua bangunan selalu begitu, Pak. Kita bangun rumah pasti bawah dulu baru kemudian atas. Nggak ada orang bangun atap dulu baru kemudian pondasinya kuwalik nih, okay? Pasti bawah dulu baru kemudian atas. Okay? Jadi untuk membayangkan penciptaan langit bumi ini kita bayangkan bangun rumah aja lah. Rumah itu pasti bawah dulu baru atasnya. Okay? Lah terus bagaimana dengan ayat tadi? Di sini Allah mengatakan wal arda ba'da dzalika dahaha. Bumi itu setelah itu, yaitu setelah diciptakannya langit, baru Allah menghamparkan. Nah jawabannya gini. Bumi diciptakan dulu, tapi dalam keadaan belum terhampar. Setelah itu Allah menciptakan langit, setelah itu Allah baru menghamparkan bumi. Nah, maka urutannya ciptakan bumi, ciptakan langit, hamparkan bumi.
Apa yang dimaksud menghamparkan bumi? Yang dimaksud menghamparkan bumi adalah akhraja minha ma'aha wa mar'aha dan seterusnya. Allah lengkapi bumi dengan air, dengan rumput-rumputan, dengan gunung-gunung dan seterusnya. Nah, adapun isi-isi bumi ini disebutkan dalam hadis bagaimana urutannya. Dalam Sahih Muslim, khalaqallahu turbah, Allah ciptakan bumi yaumas sabt, pada hari Sabtu. Jadi mulainya Sabtu, Pak. Wa khalaqa fihal jibal yaumal ahad, lalu Allah lengkapi dengan gunung-gunung hari Ahad. Wa khalaqa syajar yaumal itsnin, Allah tambahi pohon-pohon hari Senin. Karena kalau gunung saja tanpa pohon gundul, ya, tambahi gunung. Wa khalaqal makruh yaumal tsulatsa, Allah ciptakan sesuatu yang dibenci hari Selasa. Jadi ada pohon kemudian ada ulat. Nah, ulat ini sesuatu yang makruh, yang dibenci. Wa khalaqan nur yaumal arbi'a, Allah ciptakan sinar hari Rebu. Nah, pohon enggak ada sinar mati juga, perlu sinar pohon ini. Wa batsa fiha ad-dawab yaumal khamis, Allah tebarkan binatang-binatang melata hari Kamis. Wa khalaqa Adam ba'dal 'asr, Allah ciptakan Nabi Adam terakhir setelah asar mi yaumil Jum'ah, hari Jumat. Fi akhiril khalqi, pada akhirnya penciptaan. Fi akhiri sa'atin min sa'atil Jum'ah, di akhir waktu Jumat. Fi ma bainal 'asri ila lail, antara asar sampai maghrib. Lail itu maksudnya maghrib. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi meskipun hadis ini riwayat Imam Muslim, saya ingin menyampaikan sangat penting ini, bahwasanya hadzal hadis ini fi matnihi gharabatun syadidatun, matanya sangat-sangat aneh. Ringkasnya saja para ulama mengatakan bahwasanya ja'aluhu min kalami Ka'bil Ahbar. Ini yang benar bukan sabda Nabi hadis ini, tapi perkataan Ka'bul Ahbar. Siapa dia? Dia adalah ulama Yahudi yang kemudian masuk Islam. Nah, maka dia berarti membawa berita dari kitab-kitab terdahulu. Kemudian seorang rawi meriwayatkannya secara salah. Dikira Abu Hurairah mendengar dari Nabi, padahal ini Abu Hurairah mendengar dari Ka'bul Ahbar. Nah, maka ringkasnya hadis ini meskipun dalam Sahih Muslim, tetapi tidak sahih dari Nabi SAW, tetapi itu hanya perkataan Ka'bul Ahbar. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik oleh Allah untuk menjadi mukmin dan amal soleh, sehingga masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, mendapatkan husnul khatimah secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu bisa untuk tanya jawab.